Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Saya Dian Anggraini, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Panenwangi 5, Kota Malang. Dengan pengajar praktik saya Ibu Pipit Puji Astuti dan fasilitator Ibu Hindun Umi Hamidah. Video ini adalah aksi nyata menurut 3.2 yang berjudul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Adapun tujuan pembelajaran khusus yang ingin dicapai melalui pembelajaran ini adalah calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Manfaat yang ingin dicapai melalui kegiatan ini yaitu yang pertama, mengidentifikasikan sumber daya sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah. Kedua, identifikasi sumber daya sekolah dilakukan secara kolaboratif agar semua warga sekolah dapat bersama-sama mengetahui dan memanfaatkannya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam melakukan aksi nyata ini yaitu berdiskusi dengan pengajar praktik, melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, dan yang ketiga adalah kolaborasi bersama warga sekolah untuk melakukan pemetaan aset sekolah. Terdapat 7 aset utama atau modal utama yang dimiliki oleh sekolah, antara lain modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal lingkungan atau alam, dan modal finansial. Hasil pemetaan 7 aset utama SDN Panenwangi 5 Kota Malang bersama warga sekolah antara lain sebagai berikut. Modal manusia terdiri dari kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajemen sekolah, guru-guru pengajar yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan, memiliki 1 guru pamong dan 2 calon guru penggerak, memiliki penjaga sekolah yang bertempat di Rumah Dinas SDN Panenwangi 5 Kota Malang, memiliki tenaga administrasi yang mahir dalam bidangnya, memiliki beberapa guru ekskul yang membina sesuai dengan keterampilan atau keahlian, memiliki siswa yang heterogen, terdapat pengawas sekolah yang memantau secara berkala, serta komite sekolah dan komunitas kelas yang aktif. Modal sosial terdiri dari tata tertib sekolah untuk ditaati oleh siswa, keyakinan kelas, kesepakatan belajar, kegiatan KKG untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan guru dalam mengajar, bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk program kesehatan, vaksin, dan lain-lain, menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar dan komunikatif, serta memiliki forum diskusi guru yang disebut FDG Panglima. Modal politik terdiri dari kerjasama dengan puskesmas untuk pemberian vaksin COVID-19, kerjasama dengan dinas pendidikan, kerjasama dengan dinas lingkungan hidup, kerjasama dengan bank sampah, kerjasama dengan kelurahan setempat, serta kebijakan kepala sekolah untuk memajukan kualitas pembelajaran. Modal agama dan budaya terdiri dari sholat berjamaah dan sholat duha, peringatan hari besar agama, kegiatan Jumat bersih, kegiatan pembiasaan membaca doa dan Asmaul Husna sebelum memulai pelajaran, bertakziah atau mengumpulkan sumbangan sukarela, budaya 5S, program geral atau gerakan ramah lingkungan 5 menit, senam pagi, dan ekskul membatik. Modal fisik terdiri dari ruang kelas yang dilengkapi dengan media LCD proyektor, penerangan yang cukup, alat-alat kebersihan, CCTV, dan lain-lain, lab komputer yang lengkap dengan komputer dan jaringan internet, serta penerangan yang baik, kamar mandi guru dan siswa yang terpisah, kantin dilengkapi dengan meja dan kursi, musola dilengkapi dengan tempat wudhu dan kamar mandi, serta pencahayaan yang baik.
nampangan dan alat-alat olahraga, perpustakaan yang memadai dan buku-buku dengan berbagai koleksi, ruang UKS, ruang guru, ruang kepala sekolah, serta rumah dinas penjaga sekolah, serta laboratorium IPA, beserta alat peraga, dan lain sebagainya. Model lingkungan terdiri dari sekolah terletak di kawasan perumahan, tidak bising, aman karena jauh dari jalan raya. Banyak tanaman dan pepohonan yang menambah suasana sekolah menjadi lebih asri, jauh dari kawasan industri, dekat dengan tempat tinggal siswa, serta memiliki drainase atau saluran pembuangan air yang baik. Modal finansial antara lain dana BOS untuk membiayai operasional sekolah, amal Jumat, koperasi sekolah, tabungan sosial guru, kas kelas, serta tabungan rutin komunitas dan komite sekolah. Ibu dan Bapak Guru, demikianlah hasil pemetaan 7 aset utama SD Negeri Pandanwangi 5 Kota Malang bersama warga sekolah. Dan berikut ini adalah dokumentasi kegiatan pemetaan 7 aset utama bersama warga sekolah SD Negeri Pandanwangi 5 Kota Malang. Bisa dimulai nggih Bapak Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya bisa mengundang ibu dan juga perwakilan siswa. Kalau bersama ibu guru kan biasanya sudah rutin nggih. Nah, untuk kali ini saya mengundang ibu-ibu komite beserta jajarannya dan juga perwakilan siswa. Kemudian untuk kegiatan kali ini adalah kita akan melakukan beliau pendamping praktek saya selama menjalani pendidikan. Beliau adalah mungkin ada yang putra-putrinya sekolah di SDN Pandanwangi 3, beliau adalah kepala sekolah di sana. Ada fasilitator. Sekolah ini adalah aset-aset atau sumber daya kekayaan, bisa juga berupa semua yang dimiliki SDN Pandanwangi 5 ini yang bisa dikelola. Nah, untuk mengelola kekayaan ini adalah bukan tugas dari guru saja gitu Bapak Ibu, Ibu-ibu, tetapi ini adalah tugas kita bersama. Nah, apabila semua kekayaan yang ada di SD Pandanwangi 5 ini, semua aset ini kita kelola dengan baik, maka nanti dampaknya adalah, harapannya adalah berdampak pada kualitas kegiatan ini adalah seperti yang tertera di sini Ibu-ibu, yaitu untuk mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya. Jadi nanti alurnya adalah tentang aset kekuatan, saya akan memaparkan secara sederhana apa sih aset-aset sekolah itu. Kemudian setelah saya memaparkan secara sederhana, nanti kita akan bersama-sama kita memetakan aset-aset kita, aset-aset SD Pandanwangi 5 bersama-sama. Saya mohon nanti ada partisipasi, tidak hanya dari ibu guru, kemudian dari ibu komite dan jajarannya nanti mohon juga ikut berpartisipasi. Kita akan mengetahui juga sebenarnya SD Pandanwangi 5 ini punya kekuatan apa, punya sumber daya apa, punya potensi apa, sehingga kalau kita ingin memajukan sekolah kita harus tahu dulu kekuatan kita di mana, aset-aset yang kita miliki di mana, sehingga nanti pada saat kita akan mengembangkan sekolah ini, mengembangkan mutu sekolah atau kualitas sekolah pembelajaran di sini, kita harus tahu kekuatan yang kita miliki, sehingga pada saat kita nanti akan mengembangkan potensi sekolah ini, kita tidak menggunakan yang tidak kita miliki, kita menggunakan aset yang kita miliki saja. Kemudian memanfaatkan hasil identifikasi yang kedua dari aset-aset itu, nanti kita bisa menggunakan dari kualitas pendidikan yang mana yang akan kita tingkatkan, apakah di sisi olahraganya, apakah di sisi akademiknya, atau di prestasi-prestasi yang lain, tergantung dari aset yang bisa mendukung. Pertama saya sudah mendiskusikan dengan beberapa pendamping praktek saya, kemudian dengan fasilitator, selanjutnya adalah saya berkonsultasi dengan kepala sekolah. Jadi kegiatan ini sudah disetujui dan diketahui oleh ibu kepala sekolah. Kemudian dan tahap yang ketiga adalah hari ini kita berkolaborasi bersama siswa, bersama ibu guru, dan juga
dari warga sekolah yang dalam hal ini adalah aset utama. Sebenarnya aset atau kekayaan atau kekuatan itu dikelompokkan menjadi tujuh bagian utama, 7 aset utama atau modal utama. Setiap sekolah pasti memiliki aset berupa modal manusia, kemudian aset modal sosial, aset atau modal politik, modal agama dan budaya, modal dan lingkungan alam, serta modal finansial. Dari 7 aset ini nanti kita petakan bersama-sama ibu-ibu. Modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya ini hubungannya dengan kegiatan keagamaan, bisa keagamaan yang bisa dilakukan di masyarakat sekitar sekolah, fisik. Kemudian modal fisik ini berupa bangunan sekolah. Nanti kita bisa memetakan bersama aset sekolah dan lingkungan sekolah ini secara alami bagaimana nanti kita petakan bersama-sama. Nanti bisa ibu-ibu komite bersama jajarannya memberikan masukan kepada kami. Begitu juga ibu guru. Modal finansial ini adalah seperti keuangan. Nah, kaitannya dengan keuangan, bisa modal finansial yang berupa keuangan yang dimiliki oleh komunitas, modal keuangan yang dimiliki oleh sekolah, dan juga modal keuangan yang dimiliki 7 aset utama milik SD Pandanwangi 5. Monggo kita petakan bersama-sama. Kemudian hasil pemetaan nanti kita gunakan untuk sama-sama kita kembangkan sekolah kita. Monggo, ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan. Sekolah memiliki kepala sekolah yang memiliki kemampuan manajemen sekolah yang baik. Kemudian ada guru-guru pengajar, ada penjaga sekolah, tenaga administrasi, beberapa guru ekskul, siswa yang heterogen, pengawas sekolah, dan juga 1 GP, 1 guru pamong adalah Bu Anggi. Bu Anggi adalah guru pamong. Guru pamong SD Pandanwangi 5 adalah Bu Anggi. Kemudian 2 CGP, 2 calon guru penggerak. SD Pandanwangi 5 memiliki 2 aset, 2 calon penggerak. 2 calon penggerak ini adalah saya, yang satu lagi adalah Bu Yanti kelas 6. Oke. Jadi itu adalah aset atau keunggulan atau potensi yang nanti bisa kita gunakan untuk sudah pas mengembangkan sekolah ini. Samanya bagaimana? Ya memang begitu adanya, tidak ditambah-tambah. Pengawas sekolah itu memang saya rasa sudah cukup untuk yang modal manusia. Mungkin Bapak Ibu-ibu sesuai dengan lingkungan kita, misalnya kepala sekolahnya juga udah oke lah, guru-guru juga udah oke. 2 pekan yang lalu kita baru saja meresmikan komunitas belajar yang ada di sekolah kita, yang kita beri nama FDG Panglima atau Forum Diskusi Guru Pandanwangi 5. Nggih, FDG Panglima, Bapak Ibu, Ibu-ibu nggih. Jadi dengan adanya komunitas belajar itu, ya kami harapkan itu bisa menjadi salah satu aset yang betul-betul bisa dimanfaatkan. Jadi bukan hanya sekedar kita cuma bikin aja terus nggak ada kegiatan seperti ini, tapi butuh. Kemudian ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dengan kelurahan juga nggih Bu Anggi nggih. Monggo masukan dari ibu-ibu guru. Bank sampah ya. Ada MOU-nya ya Bu Anggi ya. Oh nggih. Kebijakan kepala sekolah untuk memajukan kualitas pembelajaran nggih. Itu Bu, iya dengan lembaga pendidikan LPTK, perpustakaan daerah. Perpustakaan keliling ya. Oh nggih nggih. Perpustakaan daerah. Jadi yang menjadi modal dan kekuatan SD Pandanwangi 5 adalah sholat berjamaah. Yaitu ada sholat duhur berjamaah, ada sholat duha. Kemudian ada peringatan Hari Besar Agama yang juga Bapak Ibu-ibu mungkin sudah tahu nggih. Kegiatan ini juga rutin dilaksanakan. Jumat bersih, bagian dari budaya SD Pandanwangi 5 setiap hari Jumat. Kemudian pembiasaan sebelum belajar dan setelah belajar. Kemudian bertakziah atau sumbangan yang selama ini dilaksanakan baik di sekolah maupun juga warga masyarakat nggih. Kemudian ada budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian ada program GERAL, Gerakan Ramah Lingkungan 5 menit. Nah, ini adalah program terbaru yang sudah diterapkan dan insya Allah akan dilanjutkan seterusnya. Ngoten nggih Ibu-ibu. Jadi gerakan 5 menit ramah lingkungan 5 menit ini adalah membersihkan atau memeriksa kebersihan sekitar lingkungan kelas 5 menit sebelum memasuki versi kelas. Saya seperti ini. Ada tambahan dari versi rekan-rekan seperti apa? Ada tambahan Bu Anggi, Bu Iva, Bu Yati, monggo. Senam ya? Oh iya, berarti ada senam mungkin pagi agak ya? selektif dalam memperhatikan
lokal yang ada dalam kelas. Kalau kita masuk ke kelas 5, kita lihat lagi itu apa yang terjadi dan apa yang harus diperhatikan. Oke. Untuk modal fisik ya? Ya, Modal fisik ini kaitannya dengan bangunan, Bu. nggih. Bangunan sekolah ini bagaimana untuk ruang kelasnya? Ruang kelasnya sudah oke, tetapi lantainya yang kurang oke. Oke, jadi di Untuk kelas sini yang 5 itu. kita angkat adalah potensinya saja, Bu. Oh begitu ya. Oke. Oke. Kita angkat terima potensinya kasih. saja. Jadi nanti Ya. kita menemukan istilahnya begini, Bu. Pemetaan aset itu kita melihat, aduh sekolah ini kok tekeli rusak. Jadi kita ya apa ya caranya tackle ini kita perbaiki menggunakan kekuatan yang kita miliki. Apakah minta betul. peran serta dari paguyuban atau dari komite atau melibatkan yang lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Jadi kita itu mau melibatkan siapa kalau tackle ini rusak. Berarti kita harus mencari aset kita. Ya apa ya iki ya lek dandane tackle ini. Nah, kita cari aset kita. Wah, Pak Dewi ini ternyata sekolah punya aset mungkin punya komite, punya paguyuban dan seterusnya. Itu adalah aset seperti itu. Bagaimana Bu Yati? Iya, ya. Ibu-ibu. Kalau menurut saya untuk Itu diberdayakan. ventilasinya Terima juga kasih. harus cukup ya, selain untuk penerangan juga. Oke, apakah di sekolah kita ventilasinya kurang? Lab IPA, oke. Oh, perlu Cukup ditambahkan di sini ya? Kalau menurut saya Lab IPA-nya bagaimana Bu Iva? Mic-nya? Pakai mic Bu Iva? Ya, mungkin bisa ditambahkan dengan lab IPA. Karena di lab IPA kan juga sudah tersedia untuk bahan-bahan praktek untuk anak-anak. Mungkin nanti bisa diambil peraganya, alat peraganya, terus dibawa ke kelas, kemudian dikembalikan lagi jika sudah selesai. Oke. Atau mungkin bisa langsung menggunakan di lab IPA mengajak anak-anak untuk ke lab. Oke, karena sudah tersedia modal lingkungan. Kemudian lokasi juga di dalam perumahan. Nah, sehingga jauh dari jalan raya, nggih. Ada yang ingin ditambahkan Ibu-ibu? Monggo dari rekan guru. Bu Yati. Aset sekolah kita bagaimana? Terima kasih. Untuk kita SMP Wangi 5 ini aman. Karena apa? Kita jauh dari kendaraan, ya, dari jalan raya maksudnya. Dan anak-anak ini terperhatikan karena saat menyeberang dia sudah nggak perlu seperti yang sekolahnya dekat jalan raya itu perlu ada yang menyeberangkan. Kalau ini jenengan aman pokoknya anaknya. Pokoknya belajar dengan baik, insya Allah anak berprestasi. Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Yati. Dari rekan guru yang lain yang ketujuh atau aset yang terakhir yaitu modal finansial. Nah, ini kalau dari sekolah mempunyai dana BOS. Dana BOS untuk membiayai operasional sekolah. Kemudian ada amal Jumat siswa ini ya rutin. Kemudian ada koperasi sekolah. Mungkin Nah, ditambahkan ini ini adalah Bu, biasanya aset-aset tiap bulan finansial. itu Bapak Ibu guru habis gajian itu apa namanya semacam uang sosial gitu. Nah, ada uang sosial yang mana itu digunakan untuk misalkan ada kerabat dari rekan-rekan guru atau mungkin dari wali murid yang takziah mungkin, atau mungkin ada yang mantenan atau mungkin khitan. Nah, itu biasanya ngambil dari uang sosial itu. Oke, Nah, itu jadi entah itu apa bisa dimasukkan ke dalam kita namakan apa Bu? apa uang sosial ya? Uang sosial mungkin. Tabungan nggih. sosial ya? Tabungan Kalau sosial di monggo apa guru. namanya, nggih. Nggih Bu Anggi, ada tambahan lain Bu dari Bu Ida, mungkin yang belum saya masukkan di sana. Selain tabungan sosial, dari Bu Yati. Empat itu ya. Iya. Kalau Dana milik BOS, sekolah. amal Jumat, Nggih, koperasi sekolah juga dengan uang sosial tadi, Nggih. tabungan sosial. tabungan Iya. sosial. Nah, berarti tidak ada tambahan nggih, hanya tambahan Nggak satu ada. itu saja Iya. yang tabungan sosial. Matur nuwun Bu Ida, Iya. Nggih, Maria. Jadi punya tabungan apa? Dukungan dari komunitas dan juga dukungan dari teman-teman semua. Anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6 sekolah ini juga tidak bisa berkembang. Jadi perkembangan sekolah ini adalah tergantung dari kita semua. Monggo dari aset-aset ini yang sudah kita petakan bersama-sama ini, mudah-mudahan bisa kita gunakan. Untuk selanjutnya adalah
kita gunakan bersama-sama untuk mengembangkan apa Bu? Mengembangkan sekolah ini ya. Mudah-mudahan pembelajaran yang dilakukan juga semakin lebih baik. Oke. Saya akhiri nggih Ibu-ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan saya atau kesalahan saya selama melakukan kegiatan ini dari jam pangapunten nggih. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut rutin kita melakukan pertemuan mungkin di kegiatan yang berbeda. Bu, matur nuwun nggih. Puntene sing kathah. Waalaikumsalam. Anak-anak nanti kembali ke kelas. Tanda tangan. Nama terus tanda tangan, yuk. Yuk, nomor 1 namamu, tanda tangannya di ngarepe nomor. Nama lengkap boleh, panggilan ya gak apa-apa. Ibu dan Bapak Guru. Demikianlah video aksi nyata modul 3.2 yang berjudul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.